pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasih. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongannya sehingga pada pagi hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini patut kami datang bersyukur kepada Bapa. Karena jikalau saat ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama itu karena kemurahan daripada Tuhan. Dan sebelum kami masuk dalam ibadah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami untuk datang memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang menuju ke tempat ini Tuhan. Tibakan mereka dengan selamat, biarlah kami boleh sama-sama untuk memuji memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita sehingga pagi hari ini kita masih boleh ada. besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
satu kali refresh. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau selamanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau selamanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kasih dan pertolongan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Kami rindu untuk bersorak kepadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari ibadah kami, dari awal pertengahan hingga selesainya Bapa. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dan hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, takkan bergerak.
Haleluya. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tuhanku maha besar. Haleluya. Haleluya.
Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita ganti pujian kita. Hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Umat selalu bersyukur, bangkitkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, bangkitkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya saya memberi kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk membawakan persembahan pujian. Terangkat dari Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
menyanyi puji-pujian dari anak sekolah minggu. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, aku datang dan aku bersujud. Haleluya Yesus. Dan ku bersujud
firman-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu untuk memenuhi hati kami, kehidupan kami, pikiran kami Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang mampu menguatkan kami, menegakkan kami, menghiburkan kami Tuhan, memberi kami damai sejahtera, sukacita Tuhan. Di tengah kehidupan yang semakin sukar sulit, hanya firman-Mu yang sanggup menguatkan kami Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, ini hati kami, ini hidup kami. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Dan Engkau berkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik di gedung ini Tuhan, maupun di rumah mereka masing-masing mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, ya Roh Kudus, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Agar setiap firman-Mu yang kami dengarkan nanti tidak berlalu begitu saja, tapi mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah demi hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Bahkan terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yandri yang ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya berkat Tuhan ada atas hidup kita. Tadi kita menyanyikan pujian, ku haus akan firman-Mu. Saya percaya setiap pribadi yang hadir dengan satu kerinduan di dalam hatinya untuk menikmati firman Allah akan dijamu oleh firman Allah. Sebab dikatakan firman Allah, berbahagialah ia yang lapar dan dahaga akan firman, karena mereka akan dipuaskan. Kerinduan kita ada di sini, kita duduk di dalam rumah Tuhan karena hati kita haus akan kebenaran firman Allah. Hanya firman Allah yang dapat meneguhkan kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan menegakkan kita di saat kita terjatuh. Itulah sebabnya berbahagialah kita dan bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Segera kita akan membuka Alkitab kita. Kita dapatkan pembacaan kita di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Kalau kekasih sudah dapatkan kebenaran firman Allah ini, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ayat 12. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya persilakan Bapak Ibu kekasih bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca dengan bergantian. Saya baca ayat yang pertama, kekasih jemaat ayat 2 dan begitu seterusnya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 3.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. 3 kita baca bersama. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berbahagia ia yang membacakan firman Allah, yang mendengar dan melakukannya. Jadi itu tahapan untuk kita nikmati kebahagiaan. Kita baca, kita dengar, dan kita lakukan firman Allah. Maka kebahagiaan itu bukan menjadi abal-abal bagi kita, tapi kita akan nikmati kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Ada beberapa yang menjadi kunci berkat bagi setiap orang percaya. Di dalam pasal 3 ini, Salomo mengajarkan kebenaran firman Allah. Kunci-kunci kebenaran, kunci-kunci firman Allah yang dapat menjadi berkat bagi anak-anaknya. Salomo mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Tidak hanya didengarkan, tapi ditaati, dilakukan di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang pertama tentu kita lihat kunci yang pertama atau berkat yang pertama, yaitu berkat umur panjang. Saya percaya semua ingin untuk umur panjang. Tidak ada yang mau untuk pendek umurnya, tetapi semua ingin untuk umur panjang. Tetapi ada syarat yang kita harus ikuti. Ada syarat yang Salomo ajarkan kepada anak-anaknya. Dan tentu itu menjadi pengajaran bagi saya, menjadi pengajaran bagi kita semua. Ayat pertama dan ayat yang kedua merupakan berkat panjang umur. Kita baca, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah berkat panjang umur. Ketika kita mendengarkan firman Allah, Salomo tentunya dia ingin supaya anak-anaknya umur panjang, supaya anak-anaknya mendengarkan ajaran Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, jangan melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Haleluya. Kita sebagai orang tua tentu kita inginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, penurut di dalam hidupnya. Dan kita percaya kalau anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, pasti menyenangkan hati orang tua. Demikian dengan Bapa kita di surga, ketika kita sebagai anak-anaknya, dan saya percaya kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Firman Allah gariskan bagi kita, jangan kita melupakan ajaran Tuhan.
Dan jangan, tetapi biarlah kita memelihara perintah-perintahnya. Kita pelihara perintah-perintahnya. Kita lakukan firman di dalam kehidupan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tetapi tentunya kita semua dapat lakukan itu karena ada penolong, yaitu Roh Kudus yang diberikan bagi kita sebagai penolong untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saya katakan tadi, tidak ada orang yang mau singkat umurnya, tapi semua mau supaya lanjut umur, lansia. Nah, kekasih di dalam Tuhan, ada satu ketika almarhum Opa masih hidup, sementara berdiri di pagar, kemudian ada majelis dari salah satu gereja yang ada di Kota Mamuju ini langgar. Kemudian ya begitu, karena akrab dengan Opa turun dan salami akan majelis ini. Dia bilang, aduh Pak Pendeta, tiap pagi saya minta supaya saya umur panjang. Tiap pagi saya berdoa, Tuhan biarlah umur saya panjang. Lalu Opa katakan, kalau kita ikuti firman Allah cuma katakan, saya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah kuncinya. Lakukan firman Allah, itulah kuncinya umur panjang. Lebih baik kita baca di dalam pasal 10 ayat yang ke-27. Amsal Sulaiman pasal 10 ayat yang ke-27. Apa yang firman Allah katakan di situ. Haleluya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik dipersingkat. Ini kuncinya kekasih. Takut akan Tuhan bukan karena Tuhan itu seperti satu momok, tidak. Takut akan Tuhan yaitu melakukan firman Allah, menjauhi kejahatan apapun kecilnya kita jauhi, maka Tuhan akan memperpanjang umur kita. Tetapi umur orang fasik, apa yang dikatakan fasik? Tahu firman tapi tidak lakukan, itu namanya fasik. Dan firman Allah katakan tahun orang fasik akan dipersingkat. Nah, kita kembali dalam pembacaan kita tadi, bagaimana Salomo mengajarkan kepada anak-anaknya kunci atau berkat yang pertama, yaitu berkat umur panjang. Dan yang kedua, di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, di situ dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Berkat yang kedua yaitu berkat popularitas. Firman Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ saya tulis, di situ firman Allah katakan, hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Sifat-sifat yang baik ini hendaklah ada padamu, tuliskan itu di lubuk hatimu. Jika engkau ingin dikenal oleh Allah dan manusia, dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi. Jika mau dikenal oleh Allah dan manusia,
tuliskan firman itu, tuliskan pengajaran itu di lubuk hati kita. Kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan dikenal sebagai orang yang baik. Kita akan mendapat penghargaan baik di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Kita tidak cari-cari muka. Kekasih, kalau cari muka itu tidak baik. Kita tidak cari pujian. Tetapi ketika kita taat firman Allah, kita lakukan firman Allah, kita menjalani di situ dikatakan ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika kasih dan setia itu tidak meninggalkan kita. Kasih dan setia adalah janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu di dalam loh hatimu. Maka engkau akan mendapat penghargaan baik dari hadapan manusia, bahkan amat terlebih dengan Bapa di surga. Kekasih di dalam Tuhan, itu adalah berkat popularitas. Kita dikenal baik oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak kita ketika orang lihat kita lalu buang muka, tidak. Tetapi orang senang dengan kita. Kehadiran kita di saat di mana kita ada, kemanapun kita ada, orang senang dengan kita. Karena apa? Ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Ada kasih Yesus yang melekat di dalam hati kita. Sifat-sifat daripada Yesus melekat di dalam hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu berkat yang kedua atau kunci yang kedua, kunci popularitas. Dan ayat yang kelima dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terjemahan bahasa Indonesia di situ dikatakan, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar pada akalmu. Dalam segala perbuatanmu utamakanlah Tuhan, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Yang ketiga yaitu berkat keberhasilan. Tidak ada orang yang kalau berusaha lalu gagal. Tapi kalau kita berusaha, bapak-bapak berusaha dan ibu-ibu mungkin usaha kecil-kecilan, tapi tidak ada seorang pun yang ingin sehingga usahanya itu gagal. Tapi semua ingin supaya usahanya itu diberkati oleh Tuhan. Usahanya sukses, usahanya berhasil. Dan syaratnya itu tadi firman Allah. Jangan menganggap dirimu
bijak. Hendaklah percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kalau kita setengah-setengah hati memuji Tuhan, setengah-setengah hati kita lakukan firman Allah, setengah-setengah hati kita layani Tuhan. Tidak, Tuhan mau segenap hati kita, segenap jiwa kita mau mengasihi Tuhan. Karena Dia mengasihi kita dengan segenap hati. Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita. Apa yang akan kita buat, apa yang kita akan lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Selain kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita lakukan apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan itu bukan kita balas cinta Tuhan, tidak. Daud sendiri sebagai seorang raja, dia menyadari. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12 dikatakan, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikannya? Saya kira kita semua telah menikmati kebaikan Tuhan. Dengan apa kita membalas semua itu? Tuhan hanya ingin kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita taati firman Allah. Dikatakan tadi dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terjemahan baru dikatakan, Dia akan memberkati usaha-usahamu. Bukan cuma satu, mungkin ada yang usaha-usaha ini dan itu, beberapa usaha, dan semua itu akan diberkati Tuhan. Kita dijanjikan Tuhan berkat keberhasilan. Usaha-usaha kita diberkati oleh Tuhan ketika kita mempercayakan hidup kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, kita mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Maka keberhasilan, kesuksesan itu akan menjadi bahagian kita. Itu Tuhan janjikan. Dan ketika kita taati itu, kita akan nikmati, kita akan alami. Sehingga dari dalam hidup kita, kita akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Berkat-berkat yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, kita akan terkagum-kagum menikmati itu. Kalau kita taat kepada firman, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak percaya kepada diri kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kepikiran kita, kebijakan kita, tidak. Pengetahuan memang perlu, namun kekasih di dalam Tuhan, perlu kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan percaya kepada hal-hal yang lahiriah, karena semua itu akan lenyap. Di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Resep kesehatan, jauhi kejahatan. Ayat 7 saya baca lagi. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, tidak menganggap diri bijak, orang pintar, tidak. Tapi kita takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, lakukan dan taati firman Allah, menjauhi kejahatan. Maka itu yang akan menjamin kesehatan kita. Haleluya.
Itu akan menyembuhkan tulang-tulang kita. Itu merupakan berkat kesehatan yang Tuhan janjikan. Ketika kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Saya percaya kita semua ingin supaya kita sehat. Amin. Kita tidak ingin kita sakit-sakitan, dan Tuhan tidak mau kita sakit-sakitan. Tuhan mau supaya kita sehat. Tubuh, jiwa, roh kita sehat, kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah ajar kita bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan, sebab itulah yang akan menyembuhkan dan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Ketika kita taati firman Allah, kita tidak perlu ragu akan hidup ini, sebab semua itu dijamin oleh Tuhan. Berkat umur panjang, berkat popularitas, berkat kesehatan, kelimpahan itu Tuhan beri bagi kita ketika kita taati firman Allah. Ayat yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Berkat kelimpahan. Tidak ada orang yang tidak ingin supaya di dalam biasa kebenaran firman Allah, kalau kita taati dan kita ikuti firman Allah menjadi jaminan bagi kita, jaminan mutu. Firman Allah menjamin dengan seutuhnya ketika kita lakukan firman Allah. Namun kadangkala daging kita mau lakukan firman Allah, daging jangan. Tetapi kita harus lawan keinginan daging kita. Kita matikan keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan firman Allah, dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Segala perbuatan daging itu menjadi kebencian bagi Tuhan, menjadi perseteruan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka segala keinginan daging itu akan mati dan kita hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 tadi saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hormatilah Tuhan dengan memberikan kepadanya hasil yang pertama dari segala usahamu, maka ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum dan tempat air anggurmu dengan air anggur yang terbaik sampai berlimpah-limpah. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Berikan kepada Tuhan yang Tuhan punya. Jangan tahan. Ketika kita tahan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, yang miliknya Tuhan, yang Tuhan punya, Tuhan akan tahan berkatnya bagi kita, sehingga kita tidak mengalami kelimpahan. Kekasih di dalam Tuhan, kita lakukan firman Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Ketika gereja mula-mula, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 5, ketika Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, maka umat Tuhan, jemaat Tuhan tidak tanggung-tanggung memberikan korban bagi Tuhan. Ada yang menjual hartanya, menjual ladangnya, dan bawa persembahkan di kaki rasul-rasul. Ada satu keluarga
tentu semua tahu keluarga yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima itu. Siapa dia? Keluarga itu adalah Ananias dan Sapira. Dia melihat umat Tuhan yang lain, jemaat yang lain, semua sudah menjual rumahnya, menjual ladangnya, bawa di kaki rasul-rasul. Tetapi dorang juga sepakat, suami istri sepakat, kata firman Allah kalau baca di dalam Kisah Rasul pasal 5. Mereka sepakat untuk menjual ladangnya. Dan mereka bawa di kaki rasul-rasul. Yang pertama datang yaitu Ananias. Petrus katakan kepadanya, betulkah hanya inikah harganya? Dikatakan, iya betul. Roh Kudus yang memenuhi Petrus berkata kepada Petrus, mengapa hatimu? Ya, lebih baik kita baca supaya kita mengerti benar firman Allah. Katakan Kisah Rasul pasal yang kelima. Supaya jangan kekasih bilang mungkin saya karang-karang. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia bersama istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kekasih di dalam Tuhan, Petrus tidak tahu kalau mereka jual tanah dan mereka hanya bawa separuh. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam Petrus, itulah yang memberitahu kepada Petrus. Sehingga dia katakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Engkau menjual sebidang tanah, tapi hasilnya kau cuma bawa separuh. Kau tahan separuh. Kekasih di dalam Tuhan, hal ini tadinya mereka sepakat suami istri jual. Karena lihat orang lain sudah membawa di bawah kaki rasul-rasul. Orang lain sudah berkorban, juga mau ikut-ikut, tetapi tidak jujur. Tidak jujur, tidak tulus, berkorban tapi tidak tulus. Itulah sebabnya Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ketika kita tidak jujur kepada Tuhan, maka itu sama dengan hati kita dikuasai oleh iblis. Kita dipengaruhi oleh iblis. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang seindah ketika kita taat firman Allah. Kita lakukan firman Allah. Dan kekasih di dalam Tuhan, saya baca selanjutnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan akibatnya ada. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Luar biasa kekasih di dalam Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, maka kekasih kita tidak akan bermain-main dengan Tuhan. Kita tidak dapat bermain-main dengan Tuhan. Sebab dengan spontan Ananias mati dengan tiba-tiba. Ketika mendengarkan kata-kata dari Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, kata-kata yang diurapi,
Mengapa engkau menipu, mendustai Allah? Haleluya. Tuhan kenal setiap keberadaan kita. Khususnya saya, Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati kita semua. Kita tidak dapat menyembunyikan keadaan kita di hadapan Tuhan. Perbuatan kita tidak dapat sembunyikan. Semua nyata dan terbuka. Di dalam firman Allah bagian lain katakan, kita telanjang. Semua telanjang pada pemandangan Tuhan. Tuhan kenal hati kita masing-masing. Itulah sebabnya Dia mau supaya kita tulus. Kita lakukan firman Allah dengan ketulusan. Ayat 9, ayat 5 seulangi. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengepani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu menguburnya di samping suaminya. Haleluya, sungguh luar biasa. Lalu anak saya yang tua tidak, masing-masing kita akan, mari Tuhan kenal setiap keberadaan kita. Dan firman Allah kita baca tadi, bagaimana ketika kita melakukan firman Allah, mendengarkan firman Allah, ajaran-ajaran. Saya katakan tadi bahwa Salomo mengajarkan itu kepada anak-anaknya dengan harapan supaya mereka taati. Dan ketika mereka taati akan pengajaran itu, mereka akan panjang umur. Mereka akan panjang umur. Dan hal yang kedua yaitu mereka akan mendapat penghargaan dari orang lain, dikenal oleh orang lain, dikenal baik. Itulah sebabnya mari kekasih di dalam Tuhan, kita ingin, kita percaya bahwa ketika kita taat firman Allah, kita tidak perlu cari-cari muka atau cari-cari pujian dari manusia, tetapi akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Tuhan yang di dalam kita. Jikalau kita ingin dikenal dengan orang lain, maka biarlah sifat-sifat dari Allah itu menjadi bahagian kita. Kita takut akan Tuhan dan kita taati firman Allah. Kiranya kasih dan setia tidak meninggalkan kita. Kita kalungkan itu pada leher kita dan tuliskan di dalam loh hati kita. Maka itu akan membuat kita dikenal, mendapat penghargaan baik di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita sehingga kita raih hal-hal yang Tuhan janjikan. Raih umur panjang, raih popularitas, raih keberhasilan, raih kesehatan, raih kelimpahan yang Tuhan janjikan. Dan kita raih hidup yang kekal. Dikatakan dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 bahwa, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya.
Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya percaya tidak ada orang tua kalau anaknya membuat kesalahan lalu tidak ditegur, tidak diajar, tapi semua ketika anaknya buat kesalahan pasti diajar. Dan Tuhan menyayangi kita ketika kita mendapat teguran dari Tuhan, apakah melalui penyakit, melalui apa saja. Mungkin kita mendengarkan khotbah yang keras, mungkin membuat telinga kita panas, membuat hati kita, wah terlalu keras ini firman Allah. Ketika Yesus berkhotbah, orang banyak dikatakan, oh firman ini terlalu keras, siapakah yang dapat mendengarkannya? Akhirnya semua undur. Tetapi apakah Yesus berhenti berkhotbah? Tidak. Tetap menyampaikan firman Allah, karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu membentuk kita, mengajar kita, mendidik kita supaya kita lebih baik. Ketika buat kesalahan, firman Allah katakan anak-anak membuat kesalahan diajar, ditegur. Harapan orang tua supaya agar kiranya anak itu lebih baik lagi, supaya dia berubah dari segala perbuatan dan tingkah laku yang tidak benar. Demikianlah Tuhan mendidik kita. Dikatakan di dalam Ibrani, orang tua siapakah yang tidak mendidik anaknya kalau buat kesalahan? Jikalau kamu bebas dari ganjaran, bebas dari didikan, bebas dari pengajaran Tuhan, penghajaran Tuhan, berarti kamu bukan anak-anaknya. Tetapi bahasa terjemahan lama katakan, kamu anak-anak haram. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berarti anak-anak gampang. Kita bukan adalah anak-anak gampang. Kita bukan anak-anak haram. Kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh darah Yesus sendiri. Tadi anak sekolah minggu katakan, kita berharga karena kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Nya akan menolong saya, Roh Kudus menolong kita semua, sehingga berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu kita nikmati dalam hidup ini. Kita akan nikmati berkat-berkat janji-janji dari Tuhan ketika kita taati firman Allah. Ada satu pujian katakan, hitung berkatmu satu-satu dan kau akan kagum dengan itu. Haleluya. Firman Allah, Tuhan memberkati kita, Roh Kudus menguatkan kita sehingga kita jalani hidup ini sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan, dengan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Allah itu membaharui kita, menegur kita, menolong, mendidik kita supaya kita lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Seperti seorang ayah mendidik anak-anaknya, Tuhan dia mau, ayah itu mau supaya anak-anaknya lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan itu pujian. Berkat Tuhan mari hitunglah. Haleluya. Kita raih berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Dan semua itu hanya oleh kuasa Roh Kudus yang dapat memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bila putus asa dan letih,
Adakah engkau merasa putus asa dan letih semua? Kami bersyukur hari ini Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Biarlah itu menjadi bagian setiap kehidupan kami, membawa kami semakin bertumbuh kuat dalam mengiring dan melayani akan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan banyak tantangan rintangan yang kami hadapi Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kehidupan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami bersama-sama Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai hari ini untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Pengurapan hikmat otoritas Tuhan menjadi bagian kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan Engkau berikan bagi kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan Tuhan,
Tuhan, kami boleh melihat suatu pemakaian Allah lebih nyata di tengah-tengah kehidupan hamba-hamba tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau sudah melawat dan memberkati kami semua hadir pagi hari ini. Bahkan seluruh umat yang belum ada bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Yesus Engkau memberkati akan setiap kehidupan mereka. Hingga waktu-waktu yang akan datang Tuhan, kami boleh ada bersama-sama untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan syukur kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Max Kailong. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa.
dan pukul setengah 8 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore latihan ibadah pemuda. Pukul setengah 7 malam ibadah pemuda. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Estra. Musik Else, Bapak Otniel, Gusti, dan Bapak Yohanes. Singers Ibu Gloria Kailem, Ibu Hernita Ismay, dan Saudara Julius. Rebana Angel, Fanny, dan Ein. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Dewi Yohanes dan Ibu Desi Musa. Aser Bapak dan Ibu Hans Muntuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Sia Haan. Musik Gusti, Gideon, Tria, dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Ibu Yusda Yonas, dan Saudara Immanuel. Rebana, Vanessa, Vena, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Daniel dan Bapak Yonas. Aser Bapak dan Ibu Petrus. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Ada pengumuman tambahan? Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya dan saya datang lagi. Iya, kalau sudah lihat saya, haleluya saudara. Iya, jangan bermuram durja kalau saya sudah berdiri di sini ya saudara. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semuanya buat janji iman kita. Dan puji Tuhan minggu lalu ada seorang bapak yang mengisi lagi, jadi list kita per hari ini menjadi 53.200.000 rupiah. Itu yang terdaftar, yang terkumpul 16 juta rupiah. Nah, saudara, kita sudah berada di minggu kedua bulan 7. Saudara bisa, sekali lagi saya mengingatkan, bisa dipanjar, dicicil, pembayarannya bisa. Dan yang mau tunai juga bisa. Kalau yang mau minta nomor rekening, mau transfer, boleh menghubungi saya atau Bapak Max. Dan untuk hari Rabu, mungkin hari Rabu tadi bingung, keluarga Max yang mana itu rumahnya, nanti saya share. Nanti di share lokasinya di pastori saudara ya. Kita ibadahnya di aula. Bisa juga ibadah di sini, nanti sesuatunya dilakukan di aula ya. Puji Tuhan. Dan itu saja mungkin. Terima kasih. Jangan bosan-bosan saudara ya. Saya mengingatkan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman kita. Dan tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, peganglah tanganku.
keberadaan kami. Kami minta pimpinan-Mu, kami minta tuntunan-Mu Bapa. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami, karena tanpa pimpinan-Mu kami pasti kesasar menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang sukar dan sulit ini. Kami membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tilik setiap umat-Mu yang telah hadir saat ini, memberkati kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu membentuk kehidupan kami. Firman-Mu mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang telah hadir diberkati oleh Tuhan. Berkati umat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, sehingga semua menikmati janji-janji firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua, dan sempurnakan apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Ampuni segala kekurangan yang Engkau dapatkan dalam kami, dan biarlah apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi kemuliaan nama-Mu. Korban kasih bahkan milik-Mu yang dikembalikan oleh umat-Mu, Tuhan lipat gandakan bagi mereka yang apa yang tinggal pada mereka, sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tapi akan menjadi pintu berkat di mana berkat-berkat berkelimpahan dicurahkan, sehingga ada pujian syukur naik di hadapan-Mu. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita bersama-sama masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah